Kemudian terkait yang tight monetary policy berlebihan. Kemudian tadi ada juga instrumen SRBI yang baru dikeluarkan 2 tahun lalu ya Pak gitu. Itu boleh nggak Pak dielaborasi lebih lanjut gitu supaya orang-orang tuh jadi mengerti konsepnya SRBI maupun yang likuiditas yang ketat ini saat ini gitu. Ya, saya kira kita cukup beruntung punya Bank Indonesia seperti yang kita lihat saat ini karena dia sudah sangat transparan gitu loh. Ya. Jadi memang Bank Indonesia juga mengatakan bahwa dia mengeluarkan instrumen sertifikat rupiah Bank Indonesia itu dalam rangka pengetatan moneter, kebijakan pengetatan moneter. Ya. Karena balik lagi yang tadi saya sampaikan itu, rupiah tertekan terus. Jadi dengan SRB itu ada dana asing yang masuk. Kalau dana asing masuk itu kan membawa dolar. Ya. Kalau dia mau membeli sertifikat rupiah Bank Indonesia, berarti dia kan harus jual dolar. Betul. Balik lagi kan ilmu ekonomi anak SMP, SMA berlaku. Kalau lebih banyak yang jual, harga akan turun. Kalau banyak orang yang jual dolar, BI mengharapkan kurs dolar akan turun. Ya. Jadi membantu menekan naiknya US dollar. Ya. Dengan dengan instrumen SRB itu. Ya. Nah, tetapi kan secara umum industri perbankan itu sangat menguntungkan di satu sisi, tetapi juga sangat berisiko. Ya. Risiko yang paling besar di industri perbankan itu yang mengakibatkan runtuhnya industri perbankan di Indonesia 98 dan di Amerika 2008 itu masalah funding gap risk itu. Ya. Asetnya jangka pendek, jangka panjang, liabilitiesnya jangka pendek. Ya. Salah satu tugas fungsi Bank Indonesia adalah membantu bank jika terjadi masalah di dalam funding gap itu. Sehingga kalau bank kesulitan likuiditas, bank bisa datang kepada Bank Indonesia minta bantuan likuiditas sementara. Dengan menjaminkan asetnya itu. Apa yang disebut melakukan repo dengan Bank Indonesia. Tetapi dengan adanya SRB itu, posisinya terbalik. Kan lazimnya bank minta bantuan Bank Indonesia, minta bantuan likuiditas dari Bank Indonesia untuk menjaga asetnya. Ya. Dengan adanya SRBI, bank membeli SRBI itu kan menggunakan dana bank. Diberikan dana itu kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan dana itu untuk apa? Yang tadi kan menyerap dana-dana dalam bentuk dolar dan dijual sehingga ditukar menjadi rupiah. Itu satu. Tetapi dengan bank-bank ini juga membeli SRB itu. Secara tidak langsung, saya berikan tanda kutip, bank-bank yang menolong Bank Indonesia. Terbalik kan? Iya. Juga. Nah sekarang angkanya persisnya nanti dilihat, tapi kurang lebih kita bicara 900 triliun tuh. Ya. Dari sejak September 2023 sampai sekarang Mei 2025. Ya. Itu kurang lebih 8%, 10% dari total dana pihak ketiga yang ada di perbankan. Dengan perkataan lain, dana pihak ketiga yang disimpan di perbankan kan seharusnya disalurkan sebagai kredit kepada nasabahnya. Iya. Tetapi kalau ini diparkir di SRBI, berarti dana yang
bisa digunakan oleh perbankan untuk menyalurkan kredit dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Jadi di satu sisi suku bunga tinggi, dana ditahan. Iya. Dua-dua itulah yang kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi yang kita sudah kita lihat kuartal ke-1 itu pertumbuhan GDP udah di bawah 5% gitu loh. Iya. Nah, makanya ini yang saya bilang, ini kondisi sudah sangat ketat. Inflasi bandingin bunga, kita sudah lihat angkanya kurang lebih 3%-an itu. Dana perbankan yang seharusnya disalurkan kepada nasabah, dia taruh di SRBI. Dari segi perbankan, mungkin masih menguntungkan karena SRBI itu bunganya saya lupa persisnya, tapi 6% atau berapa gitu. Kalau dia cost of fund-nya 2%, 2,5%, itu marginnya masih 3-4% itu. Ya. Jadi tanpa BI menurunkan suku bunga, mungkin juga perbankan tidak terdorong untuk menarik SRBI itu dan dananya dia salurkan kepada nasabah sesuai fungsi dari dari perbankan. Kan fungsi perbankan itu menjadi melakukan fungsi intermediasi, mengumpulkan dana pihak ketiga, menyalurkannya kepada nasabah bank itu. Ya. Kalau tidak disalurkan ya otomatis pertumbuhan nggak terjadi ya, Pak? Exactly. Okay. Meskipun buat bank itu ya enak-enak aja. Uangnya ditaruh di Bank Indonesia. Iya. Ngasilin bunga tetap gitu. Betul. Nah,